Halo, kembali lagi di channel kami. Oke, video kali ini kita akan sedikit membahas tentang polemik dari pemilu yang belum selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, menurut saya pribadi, dalam sebuah perlombaan, ada kalanya menang dan adanya kalah. Memang terkadang yang kalah akan mengatakan yang menang itu melakukan sebuah kecurangan. Bisa saja si pemenang dibantu oleh wasit dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada pemilu kali ini. Yang menang dituduh dengan kecurangan-kecurangan yang dikatakan masif. Mungkin memang ada sebuah kecurangan, tetapi poinnya adalah ketika dalam sebuah perlombaan kalah, maka mengakulah dulu kalah. Masalah nanti terbukti ada sebuah kecurangan, maka kan sudah ada mekanisme dalam pemilu, itu sudah ada mekanismenya. Kumpulkan bukti, kemudian laporkan kepada Bawaslu. Ketika bukti itu memang benar, maka laporkan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Mekanisme dalam pemilu seperti itu. Tapi ternyata paslon-paslon yang lain itu memilih untuk membuat angket. Ya tidak jadi masalah, karena ya itu juga hak demokrasi dan itu adalah hak dari anggota DPR RI. Tetapi kan masalahnya, ketika hak angket itu dibawa atau digunakan oleh DPR RI, kemudian terjadi seumpama memang terjadi sebuah kecurangan, dengan keputusan akhir mengulang kembali pemilu. Mau tidak, pemilu bukan diulang untuk presiden saja, tapi untuk pileg juga diulang. Maka asumsi saya, partai-partai yang sekarang posisinya kecil itu pasti akan melonjak lebih jauh ketika itu diulang kembali. Ini asumsi saya pribadi. Karena melihat situasi politik sekarang itu sangat luar biasa. Saya kasih contoh partai PSI. Kalau pileg itu diulang, saya yakin suara PSI pasti lebih tinggi dari sekarang. Dan ketika hak angket itu terbukti, semuanya di pilpres itu memang terbukti ada kecurangan, maka DPR pileg pun harus diangket juga. Menurut saya, ini asumsi saya pribadi. Kalau sama-sama diangket kemudian terbukti ada kecurangan, nah, kan adil, artinya pileg dan pilpres bisa diulang. Itu menurut saya pribadi. Jadi ketika angket ini dibawa, maka memang dampaknya akan sangat luas. Maka seperti yang dikatakan Prof. Jimli, yang beliau mengatakan ada statement Ibu Megawati yang sangat bagus, jangan sampai hak angket ini dibawa ke pemakzulan. Ya itu juga bagus, menurut saya juga sangat luar biasa Bu Mega. Tapi dalam hal ini, poin yang paling penting adalah ketika seseorang dalam perlombaan kemudian kalah, akui dulu kekalahannya. Kemudian ketika terbukti ada sebuah kecurangan, maka laporkan dengan mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, untuk kawan-kawan, bagaimana? Setujukah hak angket ini dibawa hanya untuk pilpres saja atau untuk pileg juga? Silakan tulis di kolom komentar.